Tim nasional Brazil dikenal sebagai penghasil pemain-pemain sepak bola berbakat. Beberapa bintang terkenal harus rela mengkhianati negara kelahirannya demi bisa berkarir dan bermasa depan yang cemerlang. Beberapa di antaranya ada yang menjadi idola baru dan sebagian pemain ada yang karirnya semakin meredup. Cetak Gol cuma merangkum pemain Brazil yang mengkhianati negaranya demi karir yang lebih baik sebagai berikut. Lahir di negara Samba yang kental dengan sepak bola. Tim nasional Brazil sangat kental dengan prestasi cemerlangnya yang cukup mendunia. Torehan 5 gelar Piala Dunia menjadi bukti skuad Samba adalah raja sepak bola saat ini. Prestasi gemilang itu didapatkan dari bibit-bibit berkualitas yang lahir pada setiap tahunnya. Masyarakat Brazil memang sangat hobi akan sepak bola dengan kebiasaan uniknya. Untuk mengisi waktu luang, warga Brazil biasanya mempunyai hobi bermain sepak bola jalanan. Gak heran bakat mereka mampu terasa secara alami. Kebiasaan inilah yang menciptakan istilah Jogo Bonito yang menjadi kiblat filosofi sepak bola Samba. Filosofi ini mengutamakan keindahan dengan kombinasi passing, kreativitas hingga tendangan. Kehebatan para pemain Brazil bahkan sempat mendapatkan komentar dari Carlos Dunga. Mantan pelatih Seleção ini menyebut kalau pemain Samba selalu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Banyaknya talenta-talenta berbakat Brazil membuat sebagian dari mereka harus kalah saing. Gak heran beberapa di antara mereka rela mengkhianati negaranya demi karir internasional yang lebih baik. Jorginho. Dimulai dari Jorginho yang memilih tim nasional Italia sebagai negara yang dia bela. Pemain kelahiran Imbituba ini sudah pindah ke negara Mediterania sejak usia 15 tahun. Saat itu Jorginho memutuskan untuk menimba ilmu di Akademi Hellas Verona. Performanya semakin gemilang dan matang saat usianya memasuki 20 tahun. Jorginho kerap mencuri perhatian dengan penampilan apiknya sebagai jenderal lini tengah. Melihat hal itu, Direktur Timnas Brazil yakni Edu Gaspar sempat memintanya membela skuad Samba. Sayangnya Jorginho harus menolak tawaran yang diajukan oleh Gaspar. Edo mengatakan jika sang gelandang khawatir dirinya nggak mendapatkan karir internasional. Pasalnya saat itu timnas Brazil punya gelandang berkualitas seperti Casemiro dan Fernandinho. Namun Jorginho membeberkan alasan sebenarnya kenapa dirinya memilih Italia. Ex Napoli itu bilang kalau Italia sudah menghargai bakatnya sejak usia belia. Jorginho merasa bakatnya nggak dilirik saat memutuskan untuk membela timnas Brazil. Selain itu, Jorginho juga merasa berutang budi dengan kakeknya yang berasal dari Italia. Kegagalan timnas Brazil meyakinkan Jorginho sangat disayangkan oleh Roberto Carlos. Legenda Real Madrid itu mengatakan sang gelandang merupakan pemain dengan aset besar. Carlos menyebut kalau kehadiran Jorginho bisa meningkatkan kualitas di lini tengah Brazil. Ternyata omongan Roberto Carlos terbukti seiring prestasi yang diraih Jorginho. Pada tahun 2021 yang lalu, mantan gelandang Chelsea ini sukses meraih gelar juara Piala Euro 2020. Sayangnya Jorginho sedikit menyesali keputusannya setelah Italia mengalami beberapa kegagalan, termasuk gagal lolos ke Piala Dunia Qatar tahun 2022 yang lalu. Thiago Alcantara. Kemudian ada Thiago Alcantara yang merupakan pemain asli kelahiran Italia. Gelandang Liverpool ini sebenarnya bisa membela 3 negara seperti Spanyol, Brazil, dan Italia. Namun dirinya lebih memilih untuk bergabung ke Spanyol karena keluarganya yang saling bermusuhan. Ayah dan adik Thiago sendiri lebih memilih memberikan dukungan kepada Brazil. Sang ayah bernama Mazinho memang pernah membela timnas Brazil di era 1989. Sedangkan sang adik yakni Rafinha Alcantara juga lebih memilih Brazil setelah sempat membela Spanyol Junior. Thiago mengungkapkan jika dirinya lebih memilih tim nasional Spanyol karena masa depan yang jelas. Dia menyebut membela La Furia Roja akan membuat karirnya semakin berkembang. Bahkan Thiago nggak segan-segan mengatakan jika bergabung ke timnas Brazil merupakan sebuah kerugian besar. Pasalnya saat itu ruang ganti mereka sedang dalam kondisi yang nggak harmonis. Selain banyaknya pemain bermasalah, Brazil juga kerap mengganti pelatih yang membuat pemain merasa nggak nyaman. Di tahun 2011, Thiago pun memainkan debut seniornya bersama Spanyol. Saat itu, sang pelatih Vicente Del Bosque memasukkan namanya ke skuad senior karena terkesan dengan performanya.
Thiago pun memainkan laga debutnya menghadapi tim nasional Italia. Ex pemain dari Barcelona ini menjadi pengganti Xavi Hernandez dan Cesc Fabregas yang mengalami cedera. Bermain sebagai gelandang, Thiago gagal membawa Spanyol meraih kemenangan. Kuat La Furia Roja harus takluk atas Gli Azzurri dengan keunggulan tipis 2-1. Meskipun kalah, penampilan debut Thiago bersama Spanyol mendapatkan banyak apresiasi. Namun pemain kelahiran San Pietro itu gagal mempertahankan performa konsistennya. Thiago bahkan harus absen selama 2 tahun akibat menderita cedera ligamen. Selain itu, dirinya juga jarang mendapatkan pemanggilan dari berbagai pelatih Spanyol, termasuk Luis Enrique yang gak memanggilnya untuk perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu. Seandainya memilih Brazil, maka nasib Thiago mungkin agak sedikit berbeda. Otavio. Lanjut ke Otavio yang merupakan pemain asli Brazil karena lahir di kota João Pessoa. Meski lahir di negeri Samba, tapi mantan pemain FC Porto itu lebih memilih Portugal sebagai negara barunya. Padahal Otavio sendiri pernah membela timnas Brazil level junior seperti di U20 dan U23. Seiring berjalannya waktu, Otavio belum pernah masuk ke dalam tim nasional Brazil senior. Pasalnya, karirnya saat itu sempat mengalami penurunan di masa-masa awal membela FC Porto. Sejak tahun 2015, dia hanya menjadi pemain pengganti dan turun apabila ada kesempatan. Memasuki usia yang matang, karir Otavio mulai naik seiring dengan performa gemilangnya. Di musim 2019-2020, dirinya menjadi andalan FC Porto dengan raihan 2 gelar domestik. Saat itu, Otavio berhasil mencatatkan 2 gol dan 10 assist dari 31 pertandingan. Bahkan saat itu namanya masuk dalam jajaran pemain terbaik di Liga Portugal. Karir cemerlang Otavio membuat dirinya berpikir untuk pindah ke warganegaraan saja. Pada akhirnya di tahun 2021 dirinya resmi menyandang sebagai warga negara Portugal. Menurut Otavio, kepindahannya ini merupakan keputusan pribadi yang datang dari lubuk hatinya. Dia mengaku sudah sangat cinta dengan Portugal karena budayanya yang unik. Namun karir internasionalnya bersama Os Navegadores nggak sementereng dengan karir klubnya. Otavio hanya menjadi pilihan kedua di era Fernando Santos hingga Roberto Martinez. Emerson Palmieri. Selanjutnya ada Emerson Palmieri yang merupakan pemain asli berdarah Brazil. Hal itu bisa dibuktikan di mana sang bek sayap lahir di kota Santos dan sempat membela Brazil U17. Namun dirinya memantapkan pilihan dengan membela tim nasional Italia di tahun 2018. Palmieri pun langsung memainkan debutnya di ajang Liga Negara saat berhadapan dengan Portugal. Sayangnya di laga itu timnas Italia harus takluk dengan skor tipis 1-0. Puncak karirnya terjadi saat Palmieri membela Gli Azzurri di ajang Piala Euro 2020 yang lalu. Mantan pemain AS Roma itu berhasil mempersembahkan gelar juara untuk tim nasional Italia. Saat itu Palmieri mencuri perhatian di laga semifinal menghadapi Spanyol. Di laga itu dirinya tampil apik sebagai pengganti dari Leonardo Spinazzola yang mengalami cedera. Bahkan di laga final kontra Inggris, Palmieri menjadi pemain yang paling sulit untuk ditembus. Sayangnya sejak saat itu Palmieri mulai kehilangan tempat utamanya bersama timnas Italia. Di kualifikasi Euro 2024 namanya bahkan gak tergabung ke dalam skuad. Pepe. Menutup ulasan ini ada Pepe yang lebih memilih untuk bergabung ke tim nasional Portugal. Sebenarnya mantan pemain Real Madrid itu punya darah keturunan asli Brazil. Akan tetapi dirinya memantapkan pilihan ke timnas Portugal pada tahun 2007 yang lalu. Keputusannya tersebut banyak dikecam oleh warga Brazil karena dianggap nggak punya nasionalisme. Pepe mengungkapkan kalau persaingan pemain di Brazil sangatlah ketat dan sulit. Dirinya merasa nggak mampu bersaing seandainya tetap memilih membela skuad Samba. Selain itu, Pepe juga merasa kalau karir juniornya nggak dihargai oleh federasi. Benar saja, sejak pindah ke Portugal, dirinya selalu menjadi andalan skuad Seleção. Sejauh ini, Pepe sudah memainkan 134 caps dengan catatan 8 gol dan 4 assist. Puncak karirnya terjadi saat dirinya membawa Portugal meraih gelar juara Euro di tahun 2016. Pelatih Portugal saat itu yakni Fernando Santos memuji performa cemerlang dari Pepe.
Santos mengatakan kalau Pepe sebagai pemain yang penting di jantung pertahanan Selecao. Di usianya yang ke-40 tahun, Pepe bahkan sempat dipanggil di kualifikasi Euro 2024. Saat itu dirinya berhasil membawa Portugal meraih kemenangan atas Islandia dengan skor tipis 0-1. Itulah ulasan pemain Brazil yang mengkhianati negaranya demi karir yang lebih baik. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan mereka sudah dianggap tepat atau justru blunder yang membuat karirnya semakin meredup? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.